Halo kawan-kawan semua, selamat bergabung kembali di channel Autentik bersama saya Muhammad Faisal Amin. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai tes proses atau software testing life cycle serta bagaimana hubungannya dengan software development life cycle. Ayo kawan-kawan, kita pelajari bersama-sama. Tes proses adalah serangkaian aktivitas atau langkah demi langkah dalam melakukan pengujian software. Tadi disebutkan bahwa serangkaian aktivitas, tahap demi tahap. Artinya aktivitasnya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu ya, atau beberapa aktivitas. Di mana beberapa aktivitas ini dilakukan berurutan. Ada banyak versi sebenarnya dalam tes proses. Nah, kita akan menggunakan standar ISTQB, yaitu ada 7 tahapan dari tes proses, yaitu tes planning, tes monitoring and control, tes analisis, tes design, tes implementation, tes execution, dan tes completion. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih detail mengenai tes proses, nah kita akan lihat hubungan antara tes proses dengan SDLC. SDLC atau Software Development Life Cycle itu merupakan serangkaian aktivitas atau tahapan-tahapan dalam membuat software. Versinya juga banyak gitu ya. Nah, tapi kita di sini akan menggunakan versinya dari textbook Alan Dennis, yaitu Planning, Analysis, Design, Implementation, PADI gitu ya. Planning, Analysis, Design, Implementation. Nah, di dalam implementation itu ada coding dan ada testing. Nah, pertanyaannya, di mana fase tes proses itu dilakukan? Nah, tentu tes proses dilakukan di tahapan testing. Nah, ini tahapan testing ini kalau didetailkan, ya isinya 7 tahapan tadi. Ya, kalau kita pakai standar ISTQB. Nah, kemudian kalau belum fase testing, pertanyaannya nih ya, kalau project itu belum masuk fase testing, apakah software testernya nganggur? Nah, sebenarnya kalau kita lihat rekomendasi dari ISTQB, software tester itu bisa dilibatkan di fase awal pengembangan software, seperti pada fase requirement. Ya, itu boleh dilibatkan. Nah, di sini kita akan bahas ya secara singkat aja tahapan dari SDLC. Nah, yang pertama adalah planning. Nah, planning itu alasan mengapa software itu perlu dibuat. Nah, jadi kalau di apa di satu perusahaan gitu ya, ada karyawan di sana yang punya ide misalnya. Kalau kita buat software apa gitu misalnya, software penjualan misalnya, penjualan online. Kalau kita buat software penjualan online, kayaknya bagus nih gitu ya. Eh, Penjualan bisa meningkat, kemudian biaya operasional bisa menurun misalnya. Nah, itu eh, fase planning gitu ya. Nah, atau pihak eksternal, misalnya ada satu perusahaan software host gitu ya, melihat potensi dari universitas yang belum punya sistem informasi akademik. Nah, ditawari. Nah, kalau universitas ini menggunakan sistem informasi akademik buatan kami atau buatan software host atau buatan software host itu, maka pendapatan meningkat gitu ya, misalnya proses akademik lebih cepat, mengurangi biaya. Nah, itu fase planning. Nah, output dari fase planning ini biasanya berupa sistem request gitu ya. Nah, kalau fase planning ini deal, artinya software sudah disetujui untuk dikerjakan. Nah, tentu tidak langsung coding ya. Kalau di apa? Kalau yang eh, di lapangan, ya, pengembangan software serius tentu tidak langsung coding. Nah, selanjutnya dilakukan fase analisis. Nah, fase analisis ini kita mengumpulkan requirement dari stakeholder. Ya, apa yang dibutuhkan oleh stakeholder atau klien.
Nah, requirement itu akan didokumentasikan dalam bentuk tertulis gitu, dalam bentuk kalimat. Nah, bisa juga digambarkan dengan use case diagram atau bisnis proses ya, digambarkan bisa dengan activity diagram atau dengan BPMN atau business process modeling and notation. Nah, kalau saya biasanya lebih memilih menggunakan BPMN untuk menggambarkan bisnis proses. Nah, requirement sudah terkumpul gitu ya, bahkan digambarkan dengan use case diagram serta dengan BPMN misalnya, bisa lanjut ke fase desain. Nah, di fase desain itu kita membuat desain dari softwarenya. Misal kalau softwarenya itu berbasis OOP, Object Oriented Programming, kita desain kelas diagramnya, kemudian kita buat desain database gitu ya. Kita buat desain API-nya, RESTful API misalnya. Kemudian desain dari UI dan UX, desain report dan seterusnya. Nah, baru setelah itu ya, requirement sudah terkumpul, desain software sudah eh, digambarkan, sudah dimodelkan, lanjut ke fase coding dan testing ya. Nah, kenapa jadi berbarengan? Bisa berbarengan? Nah, bisa ya, karena 7 tahapan tadi. Nah, kalau memang tugas tester hanya test execution ya di tahapan yang ke-6 ini, ya dia nggak bisa apa nggak ada kerjaan jadinya. Nah, tapi karena kita mau serius melakukan software testing gitu ya, agar maksimal melakukan software testingnya. Nah, ketika sudah jadi gitu ya, work productnya, nah work product itu tadi requirement contohnya ya, hasil dari aktivitas pembuatan software itu berupa work product. Nah, kalau di tes analisis tadi work productnya requirement yang terdokumentasi dalam bentuk kalimat misalnya, dalam bentuk tertulis kalimat, dalam bentuk use case diagram, dalam bentuk BPMN. Nah, minimal ada yang minimal ada dalam bentuk tertulis lah minimal kalau belum ada use case maupun BPMN ya. Tapi harus ada requirement yang terdokumentasi. Nah, kemudian tadi desain sudah siap gitu ya. Nah, gabungannya ini tadi ya, kalau desain tadi misalnya desain kelas diagram, desain eh, database desain, database model, API gitu ya. Nah, itu bisa dijadiin satu gitu ya dalam satu dokumen. Nah, kita sebut aja sistem spek. Namanya bisa beda-beda ya. Setiap perusahaan itu bisa beda-beda. Nah, kita sebut aja sistem spek. Nah, sistem spek itu yang berupa requirement dan desain dari software itu akan diserahkan ke programmer untuk melakukan coding dan juga diserahkan ke tester untuk memulai melakukan kegiatan testing. Nah, tadi kalau mau serius ya kawan-kawan, tester itu bisa dilibatkan mulai dari fase analisis, di fase pengumpulan requirement. Boleh juga dilibatkan di fase desain, bahkan di fase coding ya kalau standar STKB. Nah, tapi kalau ada juga perusahaan yang tidak melakukan itu gitu ya. Jadi tester itu terlibatnya di fase testing aja ya. Nah, tadi kita lihat, kita breakdown lagi testing itu apa aja sih tahapannya? Nah, ada 7 tadi ya. Nah, sekarang kita akan lihat detailnya dari 7 tahapan ini. Yang pertama test planning. Nah, test planning ini adalah tujuan kita dalam melakukan testing. Kita akan menentukan tujuan kita dalam melakukan testing. Nah, didokumentasikan. Nah, ini tujuannya apa kita dokumentasikan. Nah, dokumennya itu disebut dengan test plan. Dokumen dari test planning itu berupa test plan. Nah, di dalam test plan itu kita tulis tujuannya apa, kemudian apa aja yang mau dites, lalu apa aja nggak dites gitu ya. Entry kriterianya apa? Nah, entry kriteria itu sesuatu yang harus ada sebelum melakukan tes. Nanti kita bahas lebih detail di slide berikutnya. Lalu kita tentukan kriteria-kriteria
yang menyatakan software sudah lolos tes gitu ya. Itu disebut dengan exit criteria nanti. Kemudian jadwal melakukan tesnya kapan, budgetnya berapa. Nah, itu semua kita tentukan di fase test planning dan didokumentasikan berupa dokumen test plan. Jadi kalau ada pertanyaan, outputnya apa sih test planning ini? Nah, outputnya berupa dokumen test plan. Nah, atau output ini bisa juga kita sebut dengan work product tadi ya. Kemudian tahapan yang kedua, tes monitoring and control. Nah, tadi di tes plan, di tahapan tes planning gitu dia, kita sudah dokumentasikan dalam dokumen test plan. Nah, kita akan monitor fakta di lapangan dengan apa yang kita rencanakan di dalam test plan. Nah, kalau ada yang berbeda atau tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka kita akan melakukan kegiatan kontrol. Nah, misalnya nih, dijadwalkan tanggal 5 gitu, selesai dilakukan testing. Dan ternyata software testernya berhalangan misalnya. Misalnya karena sakit gitu ya, dia berhalangan 2 hari nggak masuk misalnya. Nah itu karena tidak sesuai tadi, jadwalnya direvisi. Nah kalau terjadi revisi, test plan-nya juga direvisi. Atau ternyata tidak cukup hanya dengan satu orang penguji, perlu penguji tambahan. Nah itu kita cari lagi tester untuk tambahan ya supaya tujuannya tercapai. Nah tentu nanti di test plan juga akan direvisi. Ya budgetnya direvisi kan nambah nih orang kan nambah budget berarti. Nah kemudian dalam aktivitas monitoring and control itu kita memerlukan evaluasi berupa exit criteria. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah outputnya apa sih? Tes monitoring and control ini outputnya atau work productnya berupa tes progress report. Nah, contoh tes progress report itu kayak gini ya. Nah, kita memiliki misalnya test case ada 5, yang sudah kita eksekusi ada 2, yang statusnya pas 1, yang fail 1, yang tidak dieksekusi 1. Nah ini contoh sederhana ya mengenai test progress report. Nah, kemudian tadi entry kriteria. Nah sebelum melakukan tes kita harus punya entry kriteria. Nah, jadi apa sih entry kriteria itu? Yaitu kondisi spesifik atau aktivitas yang harus ada ya, yang sudah dilakukan agar proses testing bisa dimulai. Minimal ada di pen and approve requirement atau ada requirement yang terdefinisi dan disetujui. Minimal itulah ya. Nah, kalau ada lagi work product yang lain itu bagus. Test plan harus ada gitu ya. Sudah ada test case and test data juga ada, test tools sama kode program yang mau dites ya, yang sesuai dengan test environment. Kemudian exit criteria. Nah, apa itu exit criteria? Yaitu kondisi spesifik atau aktivitas yang harus dipenuhi yang mengatakan bahwa pengujian software telah komplit atau selesai. Ya, jadi dengan kata lain, ini adalah kriteria-kriteria. Nah, ini kan sebenarnya kriteria-kriteria ya, jadi harusnya lebih dari satu nih. Kriteria-kriteria kalau kita penuhi, berarti software itu sudah lulus tes. Nah, contohnya apa aja? Exit kriteria itu. Nah, memastikan semua test case yang kritikal statusnya pas. Kemudian bisa mencapai eh, coverage fungsionalnya komplit. Bisnis proses yang utama itu sukses dijalankan. Misalnya di sistem informasi akademik KRS sudah dites ya dan berhasil. Kemudian mengidentifikasi dan menyelesaikan semua defect yang prioritasnya tinggi. Nah, kalau ada defect diperbaiki oleh developer, kemudian dilakukan dari testing kembali dan memastikan yang sebelumnya defect itu sudah benar-benar selesai, sudah benar-benar diperbaiki dan tidak terjadi defect lagi. Nah, ini tentu setiap software exit criteria bisa berbeda-beda ya, teman-teman. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tes analisis. Nah, di tes analisis ini kita akan
menganalisis requirement gitu ya. Misalnya requirement. Sebenarnya banyak yang bisa dianalisis tadi ya. Kalau lengkap ada tadi requirement dalam bentuk tertulis tadi ya, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk teks. Minimal itulah ada requirement dalam bentuk teks yang terdokumentasi. Bagus tadi kalau ada test case, kalau ada BPMN itu bagus lagi. Ada desain sistemnya, nah itu banyak banget berarti yang bisa dianalisis untuk mencari apa aja yang mau dites. Dan kata lain, di tes analisis ini apa yang mau kita tes gitu ya. Outputnya atau yang dikerjakan, yang kita buat itu adalah tes condition atau nama lainnya juga ada yang menyebutnya tes skenario. Apa itu tes condition atau tes skenario? Item ya atau peristiwa atau komponen atau sistem yang dapat diverifikasi oleh satu atau lebih test case. Ya, seperti function, transaction, fitur, quality attribute atau struktural elemen ya. Nah, jadi dari tes basis gitu ya, dari requirement teks yang tertulis tadi, kita cari nih apa yang mau dites gitu ya. Nah, tadi kita menganalisis tes basis tadi requirement misalnya. Nah, desain dan implementasi dari softwarenya. Nah, kalau ada implementasi dari komponen atau sistem itu sendiri, kemudian bisa juga berupa risk analysis report. Nah, ini semua bisa dianalisis ya, contoh-contoh yang bisa dianalisis untuk dibuat test condition. Nah, kemudian mengevaluasi test basis atau requirement misalnya dengan test item atau dengan test condition yang akan kita buat. Kemudian mendefinisikan dan memprioritaskan test condition karena bisa jadi test conditionnya banyak, kita tentukan yang mana yang eh, prioritasnya tinggi. Nah, itu nanti yang akan dilakukan pengujian terlebih dahulu. Lalu membuat hubungan ya atau capturing bidirectional testability antara test basis atau requirement dengan eh, membuat capturing bidirectional testability antara requirement dengan test condition atau test skenario. Nah, apalagi misalnya tester tidak dilibatkan pada fase requirement. Nah, di sini nanti tester bisa berperan dalam mencari kesalahan gitu ya dalam requirement misalnya. Kalau ada yang misalnya tidak konsisten, kemudian ambigu, nah itu nanti bisa disampaikan ke yang membuat requirement gitu ya. Nah, contoh nih. Nah, ini contoh requirement dan test condition. Nah, misalnya di dalam dokumen itu ada requirement nih. Umur karyawan harus range antara 20 sampai 50 dan hanya menerima angka. Nah, requirementnya kayak gitu ya. Nah, dari requirement ini bisa dibuat tiga test condition. Yang pertama, range 20 sampai 50. Kemudian bilangan bulat atau integer gitu ya. Nah, kemudian harus angka, number. Nah, ternyata dari requirement ini aja banyak ya test condition yang bisa dibuat. Nah, kemudian kita prioritaskan yang mana yang paling penting dari analisis yang dilakukan. Yang paling prioritas utama itu adalah mentes range 20 sampai 50. Karena jarang juga orang misalnya memasukkan bilangan desimal dan jarang juga orang memasukkan huruf gitu ya. Nah, ini tapi kalau kalau waktunya ada gitu ya, dan lakukan ketiganya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tahapan yang keempat atau tes desain. Nah, di tes desain ini kita akan membuat test case.
dan memprioritaskannya. Lalu membuat atau merancang tes data, mendesain tes environment. Nah, sebutannya mendesain artinya belum diwujudkan ya. Datanya belum masih didesain ya, belum di-entrykan ke aplikasinya berarti. Nah, environment-nya juga belum dibuat deh ya. Masih didesain, belum diwujudkan. Nah, kemudian membuat eh, testability antara test basis requirement dengan test condition dan test case. Nah, test case itu apa sih kawan-kawan? Nah, test case itu adalah set input values ya, serangkaian nilai input, precondition, serta expected result dan post condition yang dikembangkan untuk eh, melakukan tes terhadap test condition. Ya, untuk memvalidasi test condition gitu ya. Dengan lengkap ya, ada inputnya, ada precondition, ada expected result, dan seterusnya. Nah, contoh test case ya, ini kan sudah kita masukkan input datanya, sudah ada input datanya. Misalnya test condition range 20 sampai 50. Kita buat 3 test case. Pertama di bawah 20, range antara 20 dan 40 dan above 50. Nah, kemudian yang di bawah 20 kita masukkan 10. Range 20-40 kita masukkan 40, yang above 50 kita masukkan 60 gitu ya. Nah, lalu kita buatkan juga test case untuk yang wall dan number. Yang wall 40 dan 30,4, yang number 40 dan exchange. Nah, tentu kalau sudah kita tes dengan nilai yang nilai itu sudah pernah kita tes, jangan dites lagi, jangan diulangi lagi gitu ya. Nah, sehingga kita nanti hanya akan memasukkan 5 test case. Di sini 40 berulang ya kawan-kawan. Di wall sudah ada. Nah, di sini number jangan lagi dimasukkan 40. Langsung aja tes yang exchange. Nah, kemudian ini contoh testability ya, atau hubungan antara tes skenario atau tes condition dengan apa hubungan atau testability antara requirement dengan test condition dengan test case. Nah, di sini kalau kita baca dari kiri ya, tes skenario atau test condition, user dapat melakukan registrasi dengan booking flag F gitu ya. Bisa melakukan register di aplikasi booking flag dengan memasukkan mobile number. Nah, ini bagian dari requirement 01 ya. Jadi requirement 01 itu memiliki test condition dengan kode TS01. Nah, tes 01 ini atau tes skenario atau tes condition ini memiliki 3 test case. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kawan-kawan, satu requirement bisa mempunyai satu atau lebih test condition atau test skenario. Satu test condition atau test skenario bisa mempunyai satu atau lebih test case. Nah, di sini tadi kita lihat ya, tes 01, test case-nya ada banyak nih. Requirement-nya, requirement 01 itu terdiri dari, nah kalau kita baca ya, requirement 01 memiliki 2 tes skenario atau tes condition, yaitu TS01 dan TS02. TS01 memiliki 2 tes case, yaitu TC01 dan TC02. Kemudian untuk yang requirement 01 tadi memiliki 2 tes skenario, TS01 dan TS02. Nah, tes skenario atau tes condition 02 memiliki 3 tes case. Tes case 05, tes case 07, dan tes case 09. Seperti ini ya hubungannya yang contoh sederhananya lah. Kemudian tes implementation. Nah, tes case itu tadi dibuat belum detail. Nah, supaya nanti jelas bagaimana cara melakukan pengujiannya, maka didetailkan lagi step by step dalam mengeksekusi test case tersebut. Atau
Kalau dalam ESTQB disebut dengan tes prosedur. Ada juga yang menyebutnya tes step, ya. Bisa disebut tes prosedur, bisa disebut tes step. Nah, jadi di tes implementation ini kita membuat tes prosedur, mendetailkan tahapan lengkap bagaimana cara menjalankan tes case tersebut. Nah, di tes design ini pertanyaannya tadi bagaimana melakukan tesnya gitu ya. Kemudian apakah semuanya siap untuk dilakukan tes execution? Apakah sudah siap untuk dilakukan tes execution? Nah, di tes implementasi itu ada banyak aktivitasnya. Ya, tadi membuat tes prosedur atau tes step. Kemudian membuat tes suite. Nah, tes suite itu apa, teman-teman? Nah, tes suite itu tes case yang berhubungan yang melakukan tes terhadap modul yang sama misalnya, itu bisa dikategorikan jadi satu. Misalnya ada test case yang berhubungan dengan authentication, ada test case yang berhubungan dengan eh, dengan KRS misalnya, ada test case yang berhubungan dengan setting dan seterusnya. Nah, kemudian building the test environment. Nah, di sini test environment sudah dibuat ya. Bisa jadi bekerja sama dengan orang networkingnya ya. Environment dari software itu sudah disediakan sesuai dengan spek yang sudah ditentukan. Lalu di-entry-kan, dimasukkan datanya. Data-data yang digunakan untuk melakukan tes. Tentu tadi sudah didesain datanya ya. Di tahapan tadi tes desain ya, sudah ditentukan datanya seperti apa. Nah, lalu menghubungkan antara tes basis atau requirement dengan tes condition, dengan tes case, dengan tes prosedur dan dengan tes suite. Nah, ini kalau yang lengkap ya, sampai bahkan sampai ke tes suite dihubungkan. Nah, ini contoh dari tes prosedur atau tes step. Jalankan HRM application. Ketik ketik Ctrl N. Nah, harusnya new employee dialog akan tampil gitu ya. Cek kursornya apakah apa tuh blinking berkedip gitu ya. Cek the cursor blinking inside the edge field. Nah, kita lihat kursornya sudah berkedip nggak di field edge. Nah, ketik 30,4 dan tekan enter. Nah, pastikan apakah muncul alert usia atau age harusnya berupa bilangan bulat gitu ya. Nah, ini contoh dari tes prosedur. Nah, ini contohnya ya, hubungan antara tes case, tes skenario, dan tes step. Nah, tes step tadi sama aja dengan tes prosedur. Nah, kemudian sampai kita di tes execution. Nah, tadi semuanya sudah siap, ya, softwarenya sudah ada, datanya sudah ada, environmentnya sudah ada. Nah, tinggal dilakukan tes execution. Nah, ngapain di tes execution itu? Aktivitasnya apa aja? Nah, kita buatkan ID-nya ya untuk setiap tes execution. Kemudian kita eksekusi, baik secara manual atau menggunakan tes execution tool. Nah, ini memang melakukan testing itu tidak hanya secara manual, bisa juga dengan melakukan automation. Kemudian bandingkan antara actual result dengan expected result. Nah, kalau actual result dan expected result itu sama, berarti pas. Tapi kalau berbeda, maka fail. Nah, kemudian analisis anomali yang terjadi apa aja di sana. Dan sebabnya apa kira-kira gitu ya. Setelah itu membuat laporan di pack. Nah, kemudian me, mengulang tes aktivitas ya, mengulang aktivitas tes. Jadi kan misalnya ada ditemukan nih di pack, lalu kita serahkan kembali ke developer untuk memperbaikinya. Nah, setelah itu kita lakukan retesting. Nah, kemudian kita akan memverifikasi dan mengupdate kembali keterhubungan antara test basis atau requirement
dengan tes condition, dengan tes case, dengan tes prosedur, dan dengan tes result. Nah, tes execution ini outputnya berupa bug report gitu ya. Nah, misalnya ini contoh bug report atau defect report. eh, kita kasih kode juga ya, ID number, hashtag 123 pada keranjang belanja tidak dapat menambahkan item yang dilaporkan oleh Mac. Nah, kemudian di pack-nya atau bug overview-nya ketika keranjang berisi satu item tapi tidak bisa nambah item yang kedua gitu ya. URL-nya apa? Kalau ada screenshot-nya masukkan, platform environment-nya di mana, di Macintosh gitu ya, misalnya di browser Chrome. Kemudian bug detailnya juga dijelaskan ya. Bagaimana cara agar di pack ini step terpenyusun itu bagaimana agar di pack-nya itu bisa bisa keluar ya, bisa kelihatan step by stepnya seperti apa. Kemudian expected misalnya harusnya jadi dua item tapi tetap satu item. Kemudian di bug tracking ada severity, mayor, dan priority-nya high. Seperti itu tingkat keparahan ya kawan-kawan. Tingkat keparahannya tinggi, prioritas itu ya prioritasnya tinggi atau rendah gitu ya. Kemudian yang terakhir ada tes completion. Nah, di sini kita akan memastikan apakah semua di pack report sudah selesai gitu ya. Sudah dikerjakan. Kalau ada defect yang belum selesai di fase itu, maka akan dimasukkan ke change request atau ke product backlog item. Kemudian membuat tes summary report untuk dikomunikasikan kepada stakeholder. Lalu mengarsipkan tes environment, tes data, tes infrastruktur, gitu ya. Nah, kemudian memberikan testware kepada tim maintenance. Lalu menganalisis pelajaran apa nih yang berharga yang bisa kita kita petik dari melakukan testing ini. Nah, setelah itu eh, dari pelajaran itu kita nanti bisa membuat tes proses yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang. Output dari tes completion itu adalah tes summary report. Nah, ini contoh dari tes summary report gitu ya. Number of test case-nya ada 100, jumlah testernya ada 5, dilakukan 5 hari gitu ya. Tes yang direncanakan ada 20, yang sudah eksekusi 18, dan seterusnya. Nah, jadi itu ya kawan-kawan mengenai tes proses atau STLC. Nah, kita recap sedikit ya. Test planning itu outputnya dokumen test plan. Monitoring and control itu adalah test progress report. Kemudian test analisis itu outputnya berupa test design. Tes Test analisis tadi outputnya berupa test condition. Nah, kita ulang ya. Tes planning outputnya berupa test plan. Tes monitoring and control outputnya berupa test progress report. Tes analisis outputnya tes condition atau tes skenario. Tes desain outputnya berupa tes case. Tes implementation outputnya berupa tes prosedur. Kemudian tes execution outputnya berupa bug report gitu ya. Kemudian yang terakhir tes completion berupa tes summary report. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari eh, bermanfaat ya dan kawan-kawan mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Cukup panjang materinya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di silakan tulis di komentar gitu ya kalau misalnya ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas. Sampai jumpa kembali di video berikutnya kawan-kawan. Terima kasih.